Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 145. Sangaji berdeham. Ingin ia memberi pandangan lain namun mulutnya memang tidak kuasa mengungkap rasa hatinya, ia hanya berkata, tetapi Sony, semuanya tergantung kepada pribadinya masing-masing. Seorang prajurit meskipun membunuh tetapi demi untuk keamanan umum. Sedangkan seorang jagoan hanya mengabdi kepada kepentingan diri sendiri. Inilah bedanya. Sony de Hoop tertawa lembut. Katanya, benar-benar engkau sudah berubah. Kau sekarang sudah pandai berbicara. Maka benarlah kata ayah, bahwa engkau bukan seorang pemuda tolol lagi. Itulah suatu sindiran tajam. Kalau bukan Sangaji pastilah akan melahirkan suatu rentetan perdebatan. Tapi Sangaji yang berhati damai, segera mengalihkan pembicaraan. Sony, apakah engkau berhasil membicarakan keluarga Mulawir kepada ayahmu? Kalau berhasil alangkah senang hatiku. Benarkah hatimu senang? Sony de Hoop mencoba. Tentu. Aku akan memaksamu untuk menerima rasa terima kasihku. Oh, Sangaji, semenjak dahulu aku berkata, bahwa aku akan ikut senang hati manakala hatimu senang pula. Keluarga Mulawir sudah dibebaskan. Tetapi ayah tidak dapat membebaskan Ki Tunjung Biru, meskipun hatinya sangat menyesal. Mengapa? Perkaranya sudah terlanjur dilaporkan kepada atasan. Maka penyelesaiannya harus lewat saluran hukum pula. Ya, aku tahu, sahut Sangaji dengan kepala kosong. Sejurus kemudian berkata, Sony, apakah engkau mengerti di mana dia disekap? Penjara Glodok. Sangaji nampak prihatin. Mencoba, pastilah engkau dapat mengetahui keadaan penjara dengan jelas. Setidak-tidaknya melebihi pengetahuanku, berhubung kedudukan ayahmu. Senang dan bersyukur hati Sony de Hoop mendengar bunyi kata-kata Sangaji. Sebagai anak seorang komandan, sering ia mendengar dan mengenal cara bergaul pembesar-pembesar militer. Makin tinggi pangkat dan jabatannya, makin mereka berhati-hati dalam setiap pembicaraannya. Itulah disebabkan karena kedudukan, tugas, jabatan serta kehormatan diri. Namun sikap hidup demikian tidak terdapat dalam diri Sangaji. Pemuda itu kini menjadi pemimpin tertinggi seluruh Laskar Perjuangan Barat dan merupakan momok yang ditakuti kompeni. Sekalipun demikian, kata-katanya tidak berbeda tatkala ia baru mengenalnya. Itulah suatu tanda bahwa hatinya tidak berubah terhadapnya. Maka terus saja gadis itu berkata menyahut, kau selamanya membuat hatiku bingung. Baiklah, aku akan membantumu sebisa-bisaku. Kau pasti akan berusaha menolong Ki Tunjung Biru. Selama dia masih di dalam penjara pastilah hatimu tidak tenang. Hanya saja, sudahkah engkau mempunyai daya upaya untuk mengatasi kemarahan ayah? Sangaji mengangguk. Aku akan menghadap ayahmu. Aku tahu, ayahmu pasti akan menyatakan bermusuhan dengan tugasku. Karena itu aku akan minta izin padanya untuk pulang bersama ibu ke kampung halaman. Mendengar kata-kata Sangaji, Sony de Hoop tertegun. Wajahnya pucat. Tapi sebentar kemudian, berubah menjadi lembut. Dengan tersenyum ia berkata, memang kadang-kadang pernah aku berpikir tentang diriku sendiri. Andai kata aku ini bukan bangsa Belanda, juga bukan anak seorang komandan kompeni Belanda yang kebetulan bermusuhan dengan kedudukanmu sekarang, alangkah senang dan gampang jadinya. Aku akan menyertaimu di mana saja kau berada. Sekarang, ternyata engkau akan pergi benar-benar. Dan aku akan menyertaimu juga, di mana engkau berada. Biar aku menjadi setan demi untukmu. Bukan main terharu rasa hati Sangaji. Itulah suatu ucapan cinta kasih setulus-tulusnya. Kenyataan demikian tak dapat diabaikan dengan begitu saja. Selagi ia berpikir demikian, terdengar Sony de Hoop berkata lagi, kau tadi minta keterangan tentang keadaan penjara, bukan? Sangaji mengangguk. Biasa saja, kata Sony de Hoop. Penjara di mana-mana saja dipimpin oleh seorang kepala penjara yang dibantu dengan pegawai-pegawai bawahannya. Hanya saja karena penjara Glodok dianggap sangat penting, penjaganya diperkuat dengan serdadu-serdadu kompeni yang dibantu pula oleh tamping-tampingnya yang sudah mendapat kepercayaannya. Tamping? Apakah itu? Orang yang terhukum untuk selama hidup dan sesudah mendapat kepercayaan diangkat oleh kepala penjara sebagai pembantu mengurus tata tertib. Sangaji diam merenung. Penjara Glodok sudah sering dilihatnya. Kesannya seram dan menakutkan.
Menurut kabar, tidak gampang seseorang mencoba mendekati dindingnya tanpa diketahui penjaganya. Sekiranya memaksa diri menjebol pintunya, pastilah akan menimbulkan suatu perjuangan sengit. Memikir demikian, ia jadi gelisah. Bukankah Laskar Himpunan Sangkuriang kini sedang dalam perjalanan mendekati penjara itu? Selagi berpikir demikian, sekonyong-konyong nampaklah sinar api menyala tinggi di luar rumah. Kemudian terdengarlah suara hiruk-pikuk disusul pula dengan bunyi tanda bahaya. Cepat Sonny De Hoop keluar pendapa. Tiba-tiba ia berseru kaget, "Hai! Bukankah itu penjara Glodok?" "Sersan!" Ia menoleh ke serambi. Tetapi Sersan yang tadi duduk di sudut ruang, tiada nampak batang hidungnya. Kapan ia meninggalkan ruang itu, berada di luar pengamatannya. Segera ia menyerunya. Namun meskipun diulanginya beberapa kali, tetap Sersan itu tidak muncul. Setelah berbimbang-bimbang sejenak, cepat Sonny masuk ke dalam, ia mencoba minta keterangan Rukmini. Tapi Rukmini tak dapat memberi keterangan. Juga semua pelayan yang berada di sekitar rumah. Sang Haji kala itu tiada sabar lagi melihat nyalanya api yang nampak membumbung tinggi di udara. Teringatlah dia kepada Ki Tunjung Biru dan sekalian laskarnya. Apakah mereka sudah tiba di dalam kota dan terus menyerbu penjara? Karena dirumun berbagai soal, Sang Haji lantas berdiri tegak. Tatkala melihat Sonny kembali ke serambi depan, ia berkata cepat, "Sonny, maafkan aku ingin melihat." Dan berbareng dengan kalimatnya yang penghabisan, sekali melesat bayangannya sudah lenyap dari penglihatan. "Hai, hai. Tunggu dahulu," teriak Sonny De Hoop, "biarlah kita berangkat bersama." Mendengar teriak Sonny De Hoop yang berkesan gupuh, Rukmini lari ke serambi depan. Tetapi pada saat itu, baik Sang Haji maupun Sonny De Hoop sudah tiada lagi. Pada saat itu Sang Haji sudah berada di jalan. Ia melesat bagaikan terbang. Belum lagi memasuki daerah perkampungan Cina yang berada di depan, matanya yang tajam menangkap berkelebatnya sesosok bayangan yang menyongsong padanya. Melihat gerakan bayangan itu, pastilah bayangan seorang yang berkepandaian tinggi. Tiba-tiba pada detik itu terdengar bayangan tadi berseru, "Gusti Aji." Sang Haji berhenti dengan mendadak. Ia menoleh. Ternyata bayangan itu Tubagus Simuntang. Entah apa sebabnya hati Sang Haji menjadi besar dan berbangga. Terus saja ia menyahut. "Paman, ada kejadian ajaib," kata Tubagus Simuntang setelah membungkuk hormat. "Maksud paman penjara terbakar?" "Tidak hanya itu. Tetapi yang menyerbu bukan laskar kita," sahut Tubagus Simuntang. Seperti diketahui, Tubagus Simuntang minta izin kepada Sang Haji hendak melakukan tugasnya. Semenjak zaman Ratu Bagus Boang, Tubagus Simuntang menduduki jabatan penghubung. Dalam melakukan tugasnya hendak menghubungi Dadang Wiranata, Dwi Jendra, Andangkara dan Otong Surawijaya. Pada malam itu, ia menjumpai suatu peristiwa yang menarik perhatiannya. Segera ia mengikuti perkembangan peristiwa itu. Begitu memperoleh kepastian, segera ia lari sekencang-kencangnya, hendak memberi laporan kepada ketuanya. Katanya kemudian setidak-tidaknya 6 pendekar datang menyerbu penjara. Untuk Ki Tunjung Biru, potong Sang Haji. Terang sekali tidak. Mereka datang untuk membebaskan anak-anak muridnya yang lenyap tiada bekasnya setelah turun dari dataran ketinggian Gunung Cibugis. "Ah, apakah mereka kena tawan company?" Sang Haji heran. "Benar," sahut Tubagus Simuntang. "Dalam suatu pertarungan, rupanya masing-masing perguruan ada yang dapat meloloskan diri sehingga dapat memberi laporan kepada gurunya masing-masing. Nah, sekarang mereka semua datang dengan serempak. Hamba kira paling tidak 6 pendekar turun tangan dengan berbareng. Ah, hebat. Pastilah akan merupakan suatu tontonan yang menarik." Benar juga. Waktu tiba di depan penjara, mereka berdua melihat berkelebatnya beberapa bayangan yang bergerak sangat cepat dan berani. Dengan berlompatan, bayangan itu menikam penjaga-penjaga yang sedang mengisi senapan bermesin bubuk. Penjara Glodok pada zaman itu, tidaklah seperti sekarang. Penjara tersebut dibangun untuk tempat mengurung penentang-penentang pemerintahan Belanda yang disegani. Itulah sebabnya, penduduk menyebutnya sebagai kandang negara. 100 tahun yang lalu, pahlawan Untung Suropati pernah disekap di dalam salah sebuah kamarnya yang berada di bawah tanah. Ternyata dia masih dapat membebaskan diri. Bahkan membawa lari pula 120 orang hukuman yang kemudian, aku akan menyertaimu juga di mana kau berada. Biarlah aku menjadi setan demi untukmu.
Bukan main terharu rasa hati Sang Aji. Itulah suatu ucapan cinta kasih setulus-tulusnya. Mengadakan perlawanan di luar kota Jakarta. Betapa tinggi kepandaian Untung Suropati dapat dibuktikan dengan kenyataan tersebut. Oleh pengalaman itu, pemerintah Belanda memperbaiki bangunan Glodok. Sekarang terdapat sebuah menara tinggi yang terbuat dari balok-balok batu pegunungan. Tingginya kurang lebih 20 meter. Mempunyai kamar sel sebanyak 47 buah. Kamar-kamar tersebut yang disusun meninggi, khusus disediakan bagi musuh-musuh negara berkepandaian tinggi. Karena letak kamar-kamar itu bersusun tinggi, maka penglihatan itu lebih mirip sebuah menara penghias kota. Bagian dinding luar terbuat dari besi tebal berlapis baja putih. Apabila kena sinar matahari memantulkan cahaya yang menyilaukan. Sedangkan tangga yang menghubungkan kamar teratas, selalu bergerak. Kamar itu pun merupakan sebuah kamar yang diperlengkapi dengan alat penggerak rahasia. Manakala digerakkan, dengan suara bergerit berputar dan turun ke dalam tanah. Kamar tersebut dinamakan kamar maut, karena tiada lubang angin sama sekali. Barang siapa kena ditahan di dalam kamar tersebut, tiada harapan untuk bisa membebaskan diri. Kecuali apabila mampu menjebol dinding besinya yang tebal luar biasa. Kamar-kamar tersebut yang disusun meninggi, khusus disediakan bagi musuh-musuh negara berkepandaian tinggi. Karena letak kamar-kamar itu bersusun tinggi, maka penglihatan itu lebih mirip sebuah menara penghias kota. Penjagaan berada di luar menara. Di atas gardu-gardu pengawas dengan dilindungi alat penerangan dan terali besi. Penjaganya diperlengkapi dengan senapan bermesiu bubuk, panah, golok dan pedang. Malam itu selagi para penjaga berada di atas gardunya masing-masing, tiba-tiba nampaklah 7 bayangan melesat melompati tembok luar. Terang sekali, mereka bukan orang sembarangan. Dan baru saja para penjaga hendak mengadakan suatu reaksi, mereka telah menyergapnya tanpa berbimbang-bimbang lagi. Melihat robohnya semua penjaga yang berada di atas gardu penjagaan, kepala jaga lantas saja memukul lonceng tanda bahaya. Pembantunya melepaskan panah berapi di udara. Itulah sinar yang tadi terlihat oleh Sang Aji dan Sonny de Hoop. Dan sebentar kemudian, bunyi sangkakala melengking di tengah malam. Tamping-tamping yang merupakan urat nadi, muncul dari lorong samping. Baru saja mereka mencongkakkan diri, terdengarlah angin tajam meniup semua lentera. Ini bukan manusia. Siluman. Mereka berteriak terkejut. Berbareng dengan teriakan mereka, suara gemerincing memekakkan telinga. Itulah suara rantasnya gerendel-gerendel dan terali sel. Dan muncullah orang-orang tahanan yang tersekap di dalam kamar menara. Ternyata mereka adalah para pendekar yang pernah menyerbu dataran ketinggian Gunung Cibugis. Melihat munculnya mereka, hati Sang Aji tergetar. Berbagai pertanyaan berkelebatan dalam benaknya. Sekonyong-konyong 2 bayangan berkelebat mendekati. Mereka datang dari arah yang bertentangan. Yang lain, sersan yang tadi mengawal Sonny de Hoop. Sang Aji sudah menduga bahwa sersan itu bukan sembarang orang. Namun tiada mengira bahwa ia memiliki kegesitan demikian, sehingga mampu menandingi Tatang Sontani. Sersan itu melambaikan tangannya. Kemudian berjalan dengan cepat menuju ke selatan. Karena Sang Aji menduga ada suatu berita rahasia yang akan disampaikan Sonny de Hoop lewat sersan itu, segera ia mengikuti. Otaknya memang lagi penuh dengan berbagai pertanyaan, maka kedatangan sersan itu diharapkan akan membawa suatu kecerahan. Dengan gesit, sersan itu berjalan membelok lorong-lorong kecil. Setelah kurang lebih 5 km berada di luar kota, ia berhenti memutar tubuh. Sang Aji melayangkan penglihatan. Lapangan di depannya penuh dengan batu-batu berserakan. 2 bukit batu berdiri tegak di belakangnya. Melihat sersan itu memutar tubuh, Sang Aji memberi tanda kepada Tatang Sontani dan Tubagus Simuntang agar mundur. Dalam pada itu, sersan tersebut membungkuk hormat. Sambil membalas hormat, diam-diam Sang Aji menebak-nebak dalam hati, apakah maksud orang ini? Apakah bermaksud hendak menjebak? Di sini tiada pembantunya. Kalau dia harus menghadapi 3 orang, terang sekali dia akan kalah. Tetapi melihat sikapnya, agaknya tiada bermaksud jahat. Selagi Sang Aji sibuk menduga-duga, tiba-tiba sersan itu menggeram. Kedua tangannya terbuka bagaikan cakar lalu menubruk. Hebat serangannya. Jari tangan kirinya mirip cengkeraman harimau, sedangkan yang kanan tak ubah cakar seekor Garuda. Ke-10 kukunya nampak tajam dan berbentuk melengkung.
Kecuali daya serangannya bertenaga hebat, cengkeramannya dapat mengambil jiwa dengan mudah. Cepat Sang Haji menangkis dengan tangan kiri sambil berseru, "Apakah maksud Tuan Sersan? Jelaskanlah dahulu." Masakan terus saja menyerang tanpa alasan. Ternyata Sersan itu tiada menggubris seruan Sang Haji. Begitu tangan kirinya kena tangkis, tangannya yang kanan dengan cepat mengarah lambung. Hebat gerakannya sampai angin berkesiur tajam. "Apakah Tuan Sersan benar-benar mengajak berkelahi?" Sang Haji menegas. Untuk yang kedua kalinya, Sersan itu tidak mendengarkan seruan Sang Haji. Bahkan gerakannya tambah menghebat. Kedua jari tangannya menyerang saling menyusul. Yang satu mencakar, yang lain mencengkeram berbareng mengait. Kemudian memagut dan menghantam. Dengan satu kali gerakan saja, sudah terjadi 6 gaya serangan kilat. Melihat serangan itu, Sang Haji tak berani berayal lagi. Dengan mengibaskan tangan, ia bertahan dengan ilmu sakti Kiai Kasan Kesambi, Suradira Lebur Dening Pangastuti. Tenaga yang digunakan ialah ilmu Pancawara. Hebat tekanan tenaganya. Namun ilmu silat Sersan itu sangat ajaib dan aneh. Semua tipu muslihatnya sangat keji dan bercampur aduk. Ia memiliki ilmu sakti suci bersih dan kotor. Nyata sekali bahwa dia mempunyai pengetahuan luas dan mahir luar biasa. Sang Haji tetap melayaninya dengan ilmu sakti Kiai Kasan Kesambi. Sampai 90 jurus, tiba-tiba cengkeraman Sersan itu berubah menjadi suatu tinju. Lalu dengan deras menghantam dada Sang Haji dari depan. Diserang secara mendadak, tetap saja Sang Haji melayani dengan ilmu Kiai Kasan Kesambi, ia menangkis dengan mengibaskan tangan. Sekaligus, ilmu sakti Pancawara menahan daya serangan. Kemudian dengan menggunakan tipu muslihat Mayangga Seta, tangan kiri Sang Haji membelok. Dengan suatu lingkaran cepat, tangannya sudah menggaplok punggung lawannya. Tetapi ia tidak menggunakan tenaga sakti. Karena itu, serangannya hanya menempel pada punggung. Sersan itu terhenyak sejenak. Wajahnya heran berbareng terkejut. Taulah dia, bahwa Sang Haji tidak bermaksud mencelakai. Malahan mengampuni jiwanya. Memperoleh pertimbangan demikian, ia meloncat ke samping sambil menatap wajah Sang Haji. Sekonyong-konyong ia memberi isyarat kepada Tatang Sontani meminjam pedang. Ternyata Tatang Sontani tidak menolak. Dengan menanggalkan pedangnya, ia datang menghampiri. Kemudian dengan hormat ia mengangsurkan dengan kedua tangannya. Menyaksikan Tatang Sontani bersikap hormat terhadap Sersan itu, Sang Haji heran bukan main. Apalagi Tatang Sontani meminjamkan pedangnya tanpa mengadakan sesuatu pembangkangan. Dalam pada itu pedang Tatang Sontani sudah terlolos dari sarungnya. Itulah suatu isyarat bahwa serangan akan dimulai. Sersan itu memberi tanda agar Sang Haji meminjam pula sebilah pedang dari Tubagus Simuntang. Tapi Sang Haji menggelengkan kepala. Ia hanya mengambil sarung pedang dari tangan Sersan itu dan hendak digunakan sebagai senjata pelawan pedangnya. Kemudian dengan tenangnya ia melintangkan sarung pedang itu di depan dadanya, suatu tanda bahwa serangan boleh dimulai. Tanpa segan-segan lagi, Sersan itu menusukkan pedangnya dengan cepat. Menyaksikan betapa tepat dan cepat tusukannya, tahulah Sang Haji bahwa lawannya memiliki ilmu pedang sangat tinggi. Maka sedikit pun tak berani ia berhayal atau merendahkan lawan. Ternyata dugaannya tepat. Ilmu pedang Sersan itu jauh lebih tinggi daripada ilmu pedang Edoh Permanasari. Bahkan keperkasaannya sejajar dengan ilmu golok gabungan Kakek Begok dan Sianyar. Bagus. Ia memuji dalam hati. Dan segera ia melayani dengan ilmu pedang guratan rahasia keris Kiai Tunggul Manik. Serangan Sersan itu kadang-kadang cepat, lalu lambat dengan tiba-tiba. Tenaga tekanannya teratur rapi. Bila cepat, serangannya deras bagaikan badai. Manakala berubah lambat, tiba-tiba punah. Tetapi bahayanya jauh lebih dahsyat daripada serangan badai. Sebab tenaga gempurannya dipergunakan untuk mengkait lawan tak ubah arus berputaran. Seseorang takkan dapat menguasai ilmu sakti demikian, apabila tenaganya tidak sempurna. Mengingat hal ini, diam-diam Sang Haji sayang akan kepandaiannya. Ia melayani dengan hati-hati sambil berpikir di dalam hati, kalau setengah tahun yang lalu aku bertemu dengan dia, aku bukan tandingannya. Ilmu pedang yang guru selama ini belum memperoleh tandingnya. Tapi menghadapi ilmu pedangnya, meskipun menggunakan ilmu sakti Mayangga Seta belum tentu bisa mengatasi. Untung, Sang Haji kini memiliki ilmu sakti Kiai Tunggul Manik.
Maka setiap kali, ia dapat mematahkan semua serangan lawan. Makin lama, Sangaji makin kagum dan sayang akan kepandaian Sersan itu. Timbullah keputusan dalam hatinya, ia tak mau mengalahkan dengan serangan pedang pula. Ia menunggu serangan lawan sekali lagi. Kemudian dengan jitu ia memutar sarung pedangnya berbalik. Lalu ditimpukan dan tepat menyergap ujung pedang. Sebelum Sersan itu sadar akan inti serangan Sangaji, tahu-tahu pedangnya telah masuk ke dalam sarung dengan tepat dan jitu. Dan berbareng dengan itu, tangan Sangaji menyambar tangannya. Kemudian dengan tersenyum Sangaji melompat ke samping sambil melepaskan tangkapannya. Apabila dikehendaki, dengan sedikit tenaga saja, pastilah pedang Sersan itu dapat direbutnya. Tetapi ia tidak menghendaki demikian, ia bahkan berani mengambil risiko bahaya. Tipu demikian, sangat bahayanya. Apalagi berhadapan dengan seorang ahli pedang. Sedikit kurang cepat dan tepat, pergelangannya pasti akan terkutung sekaligus. Tak terduga, bahwa Sersan itu ternyata tak mengenal terima kasih. Belum lagi kaki Sangaji mendarat di atas tanah, tiba-tiba Sersan itu membuang pedangnya. Kemudian menghantam dengan dahsyat. Hebat hantaman itu. Suatu kesiur angin dahsyat datang bergulungan. Namun Sangaji tidak gugup, ia bahkan ingin mencoba tenaga lawan. Dengan telapak tangan kanan, ia menyambut hantaman itu. Sedang telapak tangan kirinya mendorongkan tenaga sakti. Dan setelah itu kedua kakinya menginjak tanah dengan manis sekali. Dalam sekejap saja, tenaga pukulan Sersan itu membanjir tak ubah air bah. Sangaji tidak menangkisnya. Dengan menggunakan ilmu sakti Kiai Tunggul Manik Guratan yang ke-12, ia menampung semua tenaga pukulan lawan. Kemudian dengan tiba-tiba ia menghentak. Tenaga lawan yang sudah ditimbunnya, dilontarkan kembali. Hebat daya tolakan itu. Tak ubah gelombang pasang, tenaga himpunan Sersan itu ditolak balik. Itu berarti, tenaga sakti Sersan itu yang sudah berjumlah puluhan lipat. Betapa hebat daya tekanannya, tiada seorang di jagat ini yang memiliki tenaga sebesar demikian. Kalau tenaga tolakan kembali itu sampai menghantam suatu sasaran, meskipun seekor gajah pun akan hancur tulang belulangnya. Benar-benar jiwa Sersan itu berada di ujung maut. Sebab telapakan tangannya masih melekat pada tangannya Sangaji. Untunglah, tangan kiri Sangaji masih terbebas. Cepat, ia melontarkan Sersan itu tinggi ke udara. Dan baru ia melepaskan tenaga timbunannya. Sersan itu terlontar ke udara seperti bola tendang. Sedangkan tenaga himpunan terus menghantam batu raksasa yang berada di kaki bukit. Maka terdengarlah suatu gemuruh bagaikan guntur hendak menggugurkan gunung. Batu raksasa yang kena bidik tenaga timbunan itu, sumpir berantakan menjadi kerikil-kerikil tajam. Menyaksikan kejadian itu, baik Tatang Sontani maupun Tubagus Simuntang memekik kaget. Tadinya mereka mengira, bahwa adu kepandaian antara Sersan itu dan ketuanya akan membutuhkan waktu yang lama. Tak tahunya, baru dalam beberapa saat saja sudah nampak siapa yang lebih unggul. Mereka terkejut sampai wajahnya berubah. Selama hidupnya, baru kali itu mereka menyaksikan suatu tenaga sakti demikian dahsyat. Tak mengherankan setelah habis rasa kagetnya mereka berdiri terlongong-longong oleh rasa tercengang. Dengan mulut terbuka, mereka mengawaskan tubuh Sersan itu yang jungkir balik di tengah udara pada detik-detik kematian. Baru setelah Sersan itu mendarat dengan selamat di atas tanah mereka tersadar kembali. Begitu menginjak tanah, Sersan itu mengangkat kedua tangannya di tengah dada membuat suatu sembah. Itulah suatu sembah keseragaman anggota himpunan Sangkuriang terhadap ketuanya. Kemudian berkata dengan suara rendah, hamba Maulana Syafri duta urusan luar, dengan ini menghaturkan sembah bakti ke hadapan Paduka. Terima kasih atas budi Gusti Sangaji. Meskipun hambamu begini kurang ajar berani mencoba-coba kesaktian Gusti Sangaji, namun Paduka masih mengampuni jiwa hamba. Hamba mohon maaf sebesar-besarnya. Mendengar ucapan Sersan itu, Sangaji terkejut. Ia berpaling kepada Tatang Sontani. Kemudian kepada Tubagus Simuntang. Keduanya tersenyum. Melihat senyum mereka cepat Sangaji menghampiri Maulana Syafri lalu menjabat tangannya. Sebenarnya setelah Maulana Syafri mulai dengan serangannya, baik Tatang Sontani maupun Tubagus Simuntang terus saja mengenalnya. Itulah ilmu silat, milik khas rekannya, yang hilang 10 tahun lebih. Mereka hanya mengenal namanya, namun orangnya tidak pernah menampakkan diri. Di mana dia berada selama itu, sama sekali tiada kabarnya.
Tak tahunya, dia malah menyamarkan diri dengan menjadi seorang sersan kompeni. Mereka tahu bahwa hal itu dilakukan demi tujuan perjuangan Himpunan Sangkuriang hendak mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Tatang Sontani dan Tubagus Simuntang cepat memburu maju dan menggenggam kedua tangan rekannya erat-erat. Sambil mengamat-amati wajah rekannya yang kini nampak menjadi lebih tua, Tatang Sontani berkata, "Kak Maulana, sungguh, adikmu sangat merindukan dirimu." Dengan mesra Maulana Syafri memeluk Tatang Sontani sambil menyahut, "Adikku, berkat perlindungan Yang Maha Esa, Himpunan Sangkuriang kita diberkahi seorang pemimpin sepandai ini. Dan akhirnya kita semua bisa berkumpul dan bersatu kembali seperti semula." "Kau hebat Kak Maulana," sambung Tubagus Simuntang. "Aku si tua bangka ini merasa takluk. Di jagat ini siapa dapat menandingi kecepatan gerakmu, kecuali ketua kita yang baru," memuji Maulana Syafri. Tubagus Simuntang beradat tak mau merasa kalah terhadap siapa saja. Tetapi melihat ilmu silat yang baru diperlihatkan Maulana Syafri tadi, diam-diam ia merasa takluk. "Kak Maulana, dengan sesungguhnya kunyatakan kini sampai hari ini barulah aku Tubagus Simuntang benar-benar takluk kepadamu," katanya. Setelah itu ia membungkuk hormat. Cepat-cepat Maulana Syafri membalas hormat seraya menyahut, "Engkau berlebih-lebihan, adikku. Sebentar tadi, aku hanya memperlihatkan ilmu cakar ayam tak keruan juntrungnya. Coba sekiranya junjungan kita tidak berbudi luhur, aku sudah terjengkang tak bernyawa lagi." "Bagus. Bagus," sambung Tatang Sontani. "Tempat ini terletak tak jauh dari kota. Marilah kita mendaki bukit. Di sana jauh lebih aman." "Bagus," sahut Tubagus Simuntang dan Maulana Syafri dengan berbareng. Mereka bertiga merupakan teman seperjuangan sehidup semati, semenjak puluhan tahun yang lalu. Seringkali mereka menghadapi saat-saat genting untuk menentukan hidup matinya. Maka tidaklah mengherankan bahwa setelah berpisah lama pertemuan itu sangat mengharukan hati masing-masing. Segera mereka hendak bergerak, tiba-tiba terdengar Sang Haji berkata, "Silakan Paman mendaki bukit. Aku hendak menjenguk Aki Tunjung Biru dahulu." Tatang Sontani dan Tubagus Simuntang tersadar. Baru mereka hendak membuka mulut, Maulana Syafri mendahului berkata, "Tentang Ki Tunjung Biru, Paduka tak usah meresahkan. Pada saat ini, dia sudah berada di luar penjara." "Di luar penjara? Bebas maksudmu?" Sang Haji heran. Maulana Syafri mengangguk. "Bagaimana mungkin? Apakah?" Sang Haji menegas. Dengan membungkuk hormat, Maulana Syafri menyahut, "Di samping hamba, masih ada seorang duta Himpunan Sangkuriang bernama Surya Pranata. Dialah yang mengurus kebebasan rekan Ki Tunjung Biru." Maulana Syafri adalah duta kepercayaan Himpunan Sangkuriang. Semua kata-katanya bukan bergurau. Maka Sang Haji percaya keterangan itu. Hanya saja kurang jelas. "Kabar ini memang membutuhkan keterangan yang lebih luas," kata Maulana Syafri yang sudah dapat menebak hati pemimpinnya. Kejadian ini bersangkut paut sangat eratnya dengan seorang gadis yang paling pintar dalam zaman ini. Seorang gadis yang pandai, wajah Sang Haji berubah hebat. Maulana Syafri membungkuk hormat seraya bersenyum. "Kau maksudkan seorang gadis yang bernama?" Sang Haji beragu. "Benar," sahut Maulana Syafri. "Menurut Ki Tunjung Biru, dia bernama Titisari dan bersangkut paut sangat erat dengan Paduka. Kalau orang disambar geledek, tidaklah sekaget hati Sang Haji pada waktu itu. Sekujur tubuhnya sampai nampak bergemetar." Melihat pemimpinnya demikian, Tubagus Simuntang yang berwatak berangasan menduga jelek. Terus saja ia melompat menerkam kain leher Maulana Syafri. Seperti diketahui, kegesitan Tubagus Simuntang tiada lawannya di seluruh jagat. Maka sekali bergerak, Maulana Syafri mati kutu. "Tiap orang mempunyai persoalan pribadi," bentak Tubagus Simuntang. "Mengapa engkau membuat pemimpin kita bergusar? Meskipun ilmuku kalah jauh denganmu, tapi aku masih sanggup bergerak seharian penuh melawan dirimu." Menyaksikan salah paham itu, Sang Haji segera melerai. Katanya gugup, "Paman Tubagus Simuntang. Paman Maulana Syafri justru membuat hatiku terharu." Mendengar ujar Sang Haji, Tubagus Simuntang tercengang, ia menatap wajah pemimpinnya untuk mencari ketegasan. "Baiklah, mari kita mendaki bukit itu," kata Sang Haji. "Paman Maulana, berjanjilah bahwa Paman akan mengabarkan semuanya."
Sekali paman menyembunyikan sepatah kata saja, aku tidak akan puas. Mereka berempat segera berlari-larian mendaki bukit. Sekeliling bukit merupakan lapangan terbuka. Sejauh mata memandang, hanya berkesan sunyi senyap. Seumpama ada orang mengintai pasti akan ketahuan. Maka itulah tempat seaman-amannya untuk saling membuka hati. Titisari. Tatkala Ratu Bagus Boang dahulu hilang tiada kabar beritanya, himpunan Sangkuriang lantas saja pecah berantakan. Para raja muda saling memperebutkan kedudukan kursi pimpinan. Hanya Maulana Syafri seorang yang tidak memedulikan perebutan itu. Ia yakin bahwa Ratu Bagus Boang belum mati. Maka ia mencarinya bertahun-tahun lamanya. Mengira Ratu Bagus Boang mungkin ditawan himpunan para pendekar, ia lalu memusuhi mereka. Sarang mereka didatangi dan diaduk-aduknya, sehingga banyak menimbulkan korban. Maulana Syafri memiliki ilmu silat yang sudah mencapai kesempurnaan. Dalam kalangannya sendiri, ia termasuk tokoh yang disegani sesudah Ratu Bagus Boang. Maka tak mengherankan, bahwa tindakannya menimbulkan suatu kegemparan hebat yang kelak menanamkan bibit permusuhan serta balas dendam. Ia sendiri tiada terlawan. Belum pernah ia dikalahkan. Sebaliknya dendam mereka dialamatkan kepada setiap anggota himpunan Sangkuriang. Namun hal itu tidak diindahkan. Tujuannya hanya satu, Ratu Bagus Boang harus diketemukan kembali. Akan tetapi betapa ia berusaha, tetap ia tak memperoleh hasil. Ratu Bagus Boang tetap lenyap tiada kabar beritanya. Dalam pada itu, ia mendengar rekan-rekan seperjuangan semakin seru memperebutkan kursi pimpinan. Akhirnya mereka saling membunuh, saling memfitnah dan saling bermusuhan. Himpunan Sangkuriang pecah menjadi beberapa bagian dengan panji-panji kebesaran masing-masing. Kursi pimpinan memang merupakan puncak idaman setiap raja muda. Barang siapa menduduki kursi pimpinan, suaranya akan didengar oleh setiap pejuang. Pengaruhnya akan meluas. Seumpama melampaui puncak-puncak gunung dan permukaan laut. Mendengar berita yang mengenaskan hati itu, Maulana Syafri berputus asa. Ia masuk menjadi serdadu company. Tujuannya pertama, hendak melindungkan diri dari incaran balas dendam para pendekar. Kedua, menghisap-hisap berita rencana penyerbuan company dan ketiga, hendak menunggu saat pemulihan kembali kewibawaan himpunan Sangkuriang. Pada suatu hari tatkala ia berada di wilayah Cirebon, ia menjumpai suatu peristiwa yang belum pernah dialami semenjak ia malang melintang tanpa tandingan. Ia bentrok dengan Kebo Bangah. Urusannya hanya sepele saja. Pendekar gila itu memaksa dirinya untuk memberi keterangan di manakah beradanya sang Dewa Resi. Maulana Syafri tak tahu bahwa Kebo Bangah miring otaknya. Ia menganggapnya sungguh-sungguh. Sedang ia sendiri lagi pusing mencari Ratu Bagus Boang, mengapa ada orang yang berani memaksa untuk memberi keterangan tentang beradanya sang Dewa Resi yang tiada sangkut pautnya dengan kepentingannya. Dasar ia seorang pendekar yang selamanya mau menang sendiri, maka dalam jengkelnya ia membentak. Apakah kau mencari orang itu? Ya, di manakah anakku Dewa Resi? Kau harus bisa memberi keterangan. Kalau tidak, kau harus mengganti nyawanya, sahut Kebo Bangah. Dia mampus atau tidak, apa peduliku? Siapa yang mampus? Kebo Bangah terkejut. Dan wajahnya berubah hebat. Namun Maulana Syafri tidak memedulikan. Tiba-tiba di luar dugaannya, Kebo Bangah menubruk sambil menggigit. Inilah suatu serangan tanpa aturan. Namun demikian ia tak berani memandang rendah, karena suatu kesiur angin dahsyat menghantam dirinya. Cepat ia melompat ke samping sambil menangkis. Plak! Kedua-duanya tergetar mundur. Hah, kau bilang anakku mampus? Raja Langit sekarang tiba untuk minta pengganti nyawa. Mana nyawamu? Mana nyawamu? Teriak Kebo Bangah. Dan dengan mata berputaran pendekar gila itu tertawa berkakakan. Bukan main herannya Maulana Syafri. Biasanya seorang pendekar meski memiliki ilmu tinggi, tidak akan berani beradu tangan dengan dia. Kini orang itu tidak hanya sudah beradu tangan, tapi pun masih bisa tertawa seolah-olah kebal dari segala. Diam-diam hatinya tercekat pula. Cepat ia melolos pedangnya dan maju menyerang tanpa segan-segan lagi. Kebo Bangah pun tidak tinggal diam. Melihat lawannya menggunakan pedang, ia segera menjumput tongkatnya. Lantas saja mereka bergebrak dengan serunya. Sersan itu terlontar ke udara seperti bola tendang. Sedangkan tenaga himpunan terus menghantam batu raksasa yang berada di kaki bukit.
Setelah bertempur beberapa jurus, Maulana Syafri menjadi heran ilmu silat lawan ini benar-benar aneh. Dia berkelahi dengan bernafsu. Anehnya, kadangkala ia mencakar mukanya sendiri. Ada kalanya, ia menyentil, mendupak lututnya sendiri. Pada suatu saat ia menyerang dahsyat. Mendadak menarik serangannya kembali di tengah jalan. Lalu mengubah dengan jurus lain sambil berjungkir balik. Ilmu silat Maulana Syafri sendiri, sebenarnya banyak ragamnya. Ia sering mencampur adukan. Namun jurus-jurusnya teratur. Dan bukan saling bertentangan seperti cara berkelahi kebobangah. Bersambung ke bab 146. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.